sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bertemu di acara Renungan Hati Sehat hari ini. Mari kita membaca firman Tuhan di 1 Timotius 4 ayat 12. Firman Tuhan mengatakan, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesetiaanmu." Renungan hari ini saya berikan tema bertumbuh dalam karakter Kristus. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah, yang kami muliakan, sebentar kami merenungkan firman Tuhan. Kami mohon kasih Bapa dan tuntunan Roh Kudus yang mengurapi kami, agar kami bisa memahami, merenungkan, dan khususnya firman ini kami bisa laksanakan dalam kehidupan kami, sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita hari ini, tadi saya berikan judul bertumbuh dalam karakter Kristus. Dalam pembacaan kita tadi, ini adalah surat Paulus kepada Timotius untuk melakukan pelayanan di jemaat di Efesus. Timotius adalah anak didik Rasul Paulus dan ditugaskan untuk memberitakan firman Tuhan, Injil yang benar, dan juga melakukan pembaharuan karakter di jemaat Efesus. Dalam pembacaan kita tadi dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi teladan bagi orang-orang percaya. Timotius adalah anak didik Rasul Paulus. Timotius di samping telah belajar firman Tuhan, juga telah bertumbuh dalam karakter Kristus, sehingga bisa mendapat tugas untuk melayani jemaat-jemaat di Efesus. Dan juga tadi dikatakan menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Jadi firman ini juga bukan hanya ditujukan kepada Timotius. Firman ini juga ditujukan kepada kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, pengikut Kristus.
supaya kita juga bertumbuh dalam karakter Kristus. Seperti yang Timotius teladani, yang peragakan dalam kehidupannya. Kita akan menjadi teladan dimanapun kita berada, apapun profesi kita. Kalau kita sebagai mahasiswa, ya kita harus menjadi mahasiswa teladan di kampus. Kalau kita guru, harus menjadi guru teladan. Dan kalau kita dokter, harus menjadi guru teladan. Itu adalah firman Tuhan. Itu perintah dari Tuhan untuk menjadi tanggung jawab kita. Apapun profesi kita, dimanapun kita berada, harus juga kita menjadi teladan. Seperti yang dilakukan oleh Timotius, apalagi Rasul Paulus. Seperti kita tahu, Rasul Paulus juga adalah murid Tuhan Yesus yang sejati. Sampai Rasul Paulus mengatakan, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya bahwa Rasul Paulus telah bertumbuh dalam karakter Kristus. Demikian juga dengan seperti Timotius. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga untuk menjadi teladan, syaratnya kita harus bertumbuh dalam karakter Kristus. Sehingga kita nanti akan memiliki karakter seperti Kristus. Kita berkarakter Kristus dimanapun kita berada. Tuhan Yesus telah meneladani, telah memperagakan bagaimana kehidupan. Bagaimana Tuhan Yesus berbuat kasih. Bagaimana Tuhan Yesus memperhatikan bagaimana kesabarannya, kemurahannya, kesetiaannya, kebaikannya. Bagaimana Tuhan Yesus menghadapi berbagai tekanan, bagaimana meresponinya dengan benar. Bagaimana Tuhan Yesus, sikap Tuhan Yesus dalam menghadapi pencobaan-pencobaan dari iblis. Bagaimana Tuhan Yesus berkata-kata tadi pada nyanyian sering kita dengar, kita seperti Tuhan Yesus. Jadikan aku seperti Tuhan Yesus. Bentuk aku serupa, sempurna seperti Tuhan Yesus. Ini adalah merupakan tanggung jawab kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus untuk meneladani dan untuk memiliki karakter Kristus dalam hidup kita. Sehingga tadi kita akan menjadi teladan dimanapun kita berada dan apapun profesi kita. Jadi mari kita meneladani dan memperagakan apa yang telah diteladani dan diperagakan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Seluruh aspek kehidupan ini Tuhan Yesus sudah peragakan. Seperti juga yang telah dilakukan oleh Timotius dan Rasul Paulus yang telah bertumbuh dalam karakter Kristus dan memiliki karakter Kristus. Kita kembali memahami apa itu karakter. Karakter kalau dalam bahasa sehari-hari adalah sifat, watak, tabiat atau sifat seseorang. Atau biasa juga disebut adalah sifat batiniah dari seseorang yang menggerakkan orang tersebut untuk melakukan sesuatu. Bagaimana dia bersikap, bagaimana dia bertindak, berpikir, berperasaan, itu adalah karakter. Karakter adalah berasal dari bahasa Yunani yang artinya karaso atau karasei, artinya mengukir atau menggores. Jadi karakter kita itu bukan terbentuk dengan instan atau terbentuk dengan sendirinya. Tetapi yang bertanggung jawab adalah kita sendiri untuk mengukir dan membentuk karakter kita. Kalau kita masih anak-anak, masih kanak-kanak, yang bertanggung jawab adalah orang tua kita. Kalau sudah sekolah, yang bertanggung jawab adalah orang tua dan juga guru-guru di sekolah. Apalagi kalau di sekolah minggu, itu yang bertanggung jawab
supaya kita semakin bertumbuh dalam karakter Kristus. Dan karakter Kristus. Setelah dewasa, setelah pemuda, yang bertanggung jawab adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita membentuk karakter kita ini? Apakah kita bertumbuh dalam karakter Kristus atau bertumbuh dalam karakter manusia duniawi? Kita yang menentukan, pilihan kita adalah kita sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi, seberapa pentingkah karakter itu? Karakter itu sangat penting dalam kehidupan kita, dalam seluruh aspek kita. Karena karakter itu adalah mencirikan bagaimana kualitas hidup kita sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Bagaimana kepribadian kita, nilai diri kita, watak kita, tabiat-tabiat kita akan terlihat, tercermin dari karakter kita. Jadi karakter itu sangat penting. Ada seorang penulis dari Amerika yang terkenal, namanya John Maxwell, mengatakan, jangan pekerjakan orang yang tidak membuktikan bagaimana karakternya. Dan jangan bekerja sama kepada orang yang tidak berkarakter. Karakter adalah sesuatu yang tidak bisa dikubur. Ada terus selamanya. Orang yang sudah meninggal, sudah dikubur, tinggal kenangan, tetapi karakternya tetap ada. Dari sekarang sampai selama-lamanya akan diingat terus. Kalau berkenan kepada Tuhan, akan sampai di kerajaan Tuhan kelak. Jadi karakter itu adalah sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Kalau memilih karyawan, seorang pengusaha memilih karyawan, bukan dilihat dari penampilannya atau dari pengetahuannya dulu, tetapi yang utama adalah melihat karakternya. Dia harus buktikan dulu karakternya. Demikian juga dalam mencari pasangan hidup. Bagi seorang pemuda yang sudah cukup usia, sudah bekerja, dia sudah mulai melihat siapa pasangan hidupnya. Di sini, karakter adalah sangat penting. Apakah sebagai orang percaya sudah berkarakter, bertumbuh dalam karakter Kristus? Jangan lihat dulu bagaimana penampilannya, bagaimana fasilitas yang dia punya, pekerjaannya, itu hanya berikutnya. Yang utama adalah melihat karakternya. Karena kalau pemuda, pemudi salah memilih jodoh, memilih pasangan hidup, itu akan menjadi masalah dalam seluruh kehidupannya. Apa manfaat kita memiliki karakter Kristus? Yang pertama, kita akan menimbulkan dampak. Dampak artinya kita menjadi teladan, berkat bagi orang dimanapun kita berada. Melalui karakter kita, kalau kita sudah bertumbuh dalam karakter Kristus, maka bisa menuntun orang dalam pertobatan, dalam iman, dan dalam percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi, orang merasa diberkati melihat karakter-karakter kita. Yang kedua, kita menjadi murid Kristus yang sejati. Kita menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada. Yang ketiga, kita bisa menjadi pribadi yang berintegritas. Berintegritas adalah perkataan, tidak beda dengan perbuatannya. Mengapa kita harus membentuk karakter? Bertumbuh dalam karakter Kristus. Karena membangun dan membangun karakter adalah perintah Tuhan. Dan merupakan juga tanggung jawab kita. Kita harus menumbuhkan karakter kita sebagai anak-anak Tuhan, berkarakter seperti Kristus. Agar kita memiliki karakter Kristus. Itu Tuhan adalah perintah Tuhan. Kita seperti Kristus. Dan juga mengucapkan tanggung jawab kita. Karena sebagai orang Kristen, orang percaya yang telah memperoleh keselamatan, kita juga harus mengikuti jejaknya, memiliki karakternya dalam kehidupan kita. Bagaimana karakter itu dibentuk? Yang pertama, punya pikiran yang benar.
pikirkan yang benar. Pola pikir kita itu harus benar. Karakter akan dibentuk apa yang kita pikirkan. Jadi hati-hati dengan pikiran, apa yang mengisi pikiran kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita baca akan masuk di dalam pikiran kita. Dan di dalam pikiran kita akan diolah di dalam bawah sadar kita. Nanti akan menjadi perkataan kita. Dan perkataan kita itu akan menjadi tindakan kita. Tindakan kita menjadi perbuatan kita. Perbuatan kita yang terus-menerus akan menjadi kebiasaan kita. Dan kebiasaan itu akan menghasilkan karakter kita. Dan karakter kita itu akan menentukan bagaimana masa depan kita. Jadi hati-hati dengan pikiran apa yang kita isi. Kalau kita bertumbuh di dalam karakter Kristus, maka kita harus isi dengan kebenaran firman Tuhan. Terus-menerus. Sehingga juga nanti karakter kita akan seperti karakter Tuhan Yesus. Seperti yang difirmankan oleh Tuhan Yesus. Hati-hati dengan apa yang kita lihat. Kalau kita lihat cerita Hawa di Taman Eden, Hawa jatuh karena awalnya melihat buah yang tidak boleh dimakan. Udah perintah Tuhan. Kemudian sudah melihat ada keinginan. Keinginan kemudian mengambil keputusan. Nah di situ Hawa karakternya menjadi rusak. Karena mengambil keputusan yang salah. Karena dalam keinginan-keinginan kita itu dipakai oleh iblis untuk merusak karakter kita. Di dalam Roma pasal 12 ayat 2, firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi ini adalah perintah Tuhan kepada kita untuk selalu mengupgrade pola pikir kita. Supaya karakter-karakter dosa yang selama ini kita akan tanggalkan. Kita matikan dalam kehidupan kita. Diganti dengan karakter Kristus. Jadi kita harus bertumbuh terus dalam karakter Kristus. Bagaimana khotbah Tuhan Yesus yang pertama? Tuhan Yesus mengatakan kepada murid, bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah artinya kita harus mengubah pola pikir kita. Meninggalkan kodrat-kodrat dosa yang selama ini. Keinginan-keinginan daging. Jadi sudah jelas kita harus melakukan suatu perubahan pikiran. Metanoia. Dan juga ini bukan hal yang sederhana. Tetap kita harus mohon pertolongan Tuhan dan tuntunan Roh Kudus. Sehingga pola pikir kita ini bisa kita upgrade sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kita harus mengalami metamorfosa. Artinya dari ulat yang menjijikan menjadi kepopong dan menjadi kupu-kupu yang baik. Artinya karakter-karakter dosa kita yang selama ini kita miliki, kita harus matikan, kita tanggalkan. Ya, melalui satu proses yang panjang, membutuhkan usaha, perjuangan. Dan pasti kita bisa menghasilkan karakter-karakter yang Tuhan kehendaki. Menjadi kupu-kupu yang indah. Artinya kita memiliki karakter Kristus. Karena itu adalah tujuan kita. Kita hidup seperti Kristus hidup. Kita sebagai orang percaya, orang Kristen sejati, kita sudah lahir baru, sudah memperoleh keselamatan dari Tuhan. Maka kita tercipta sebagai manusia baru. Artinya, kita harus memiliki karakter Kristus. Itu intinya. Kita harus menjadi teladan, menjadi murid Tuhan Yesus. Yang kedua, bagaimana kita membentuk dan bertumbuh dalam karakter Kristus adalah merespon dengan benar. Apapun yang kita hadapi,
apalagi dalam keadaan tekanan, dalam penderitaan, dianiayai, bagaimana kita meresponinya dengan benar. Tuhan Yesus telah memberikan kita teladan. Bagaimana waktu Tuhan Yesus dianiayai, disiksa, sampai mati di kayu salib. Bagaimana sikap Tuhan Yesus? Itu adalah menjadi teladan kita. Kalau suatu saat, dalam suatu tempat, komunitas, kita menghadapi tekanan dari sesama kita, kita harus menyikapi, harus kita merespon dengan baik, supaya terbentuk karakter kita. Di dalam Amsal 23 ayat 17, firman Tuhan mengatakan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi, pada saat kita dianiaya, ditekan oleh sesama kita, kita harus menyikapinya dengan benar, supaya kita mendapatkan pembaharuan karakter kita semakin sesuai dengan karakter Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga adalah kita berada dalam lingkungan yang benar. Ini sangat penting. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 33, firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi hati-hati kita untuk berkomunitas, bergaul. Kita harus pilih sahabat kita. Kita pilih komunitas kita yang membuat kita berubah karakter kita semakin baik. Jangan pilih komunitas yang membuat karakter kita semakin rusak. Karena sahabat atau pergaulan-pergaulan di mana kita berada, itu juga akan menentukan masa depan kita. Mengapa? Karena itu akan mempengaruhi karakter-karakter apa yang kita ukir, apa yang kita bentuk dalam kehidupan kita. Terus, faktor-faktor yang lain yang bisa menolong, membantu kita bertumbuh dalam karakter Kristus. Kita harus mempunyai disiplin rohani. Ya, kata firman Tuhan, iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Pendengaran firman Tuhan yang terus-menerus akan menolong kita untuk bertumbuh dalam karakter Kristus. Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Bukan hanya menyelamatkan kita masuk surga, tapi menyelamatkan kita juga untuk menanggalkan segala dosa-dosa kita. Segala kodrat-kodrat dosa kita harus matikan. Jadi, di sini kita harus mengisi pikiran. Ya, kita harus disiplin rohani, yaitu dengan firman Tuhan. Kemudian harus punya keberanian dalam menyatakan tidak pada dosa, seperti yang telah dilakukan oleh anak muda Yusuf, Daniel, Sadra, Mesa, Abednego, ya, dan lain-lain tokoh-tokoh Alkitab. Mereka berani mengatakan tidak pada dosa, walaupun mereka dalam kondisi terancam, di penjara sekalipun. Berikutnya yang bisa membantu kita adalah kita punya keputusan-keputusan yang benar. Jadi sebelum kita mengambil suatu keputusan, kita dulu harus memohon pertolongan Tuhan, tuntunan Roh Kudus. Karena keputusan-keputusan itu juga akan mengukir, membentuk karakter kita. Menjadi apa? Jadi hati-hati dengan mengambil keputusan. Dipertimbangkan dengan baik. Dan yang terakhir adalah kematangan rohani kita. Ya, kita juga harus mempunyai kematangan rohani sehingga kita bisa mengubah karakter kita. Jadikan Tuhan itu adalah pusat segala-galanya. Letakkan di atasnya. Jadikan Tuhan itu sebagai pusat kebahagiaan dan pusat kekuatan kita. Kita harus siap jadi murid Kristus. Artinya kita siap dibentuk. Kita siap diantar. Diajar supaya kita memiliki karakter seperti Bapa kita, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Tujuan Injil itu diadakan, firman Tuhan itu diadakan, adalah menjadi kita sebagai orang percaya ini, yang sudah memperoleh keselamatan, adalah menjadi murid Kristus. Kita sebagai anak-anak Bapa, dalam kita setiap hari berdoa, Bapa kami yang di surga, artinya inilah anak-anakmu yang berkarakter seperti Bapa di surga. Kita juga harus menghasilkan buah. Apa itu? Buah-buah pertobatan. Artinya, pertobatan tadi adalah perubahan pola pikir.
Sudah kita mematikan semua kontra-kontra dosa. Kontra-kontra dosa itu apa? Itu seperti kebencian, dendam, iri hati, sombong, egois, mementingkan diri sendiri, dan lain-lain. Itu harus kita matikan. Kita harus kenakan, yaitu karakter Kristus atau karakter manusia surgawi. Ya, kita apa yang diperhatikan tadi, yang diperagakan oleh Tuhan Yesus tadi, harus kita teladani, harus kita tumbuhkan dalam kehidupan kita. Dan juga kita harus tetap di dalam firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu kita harus renungkan siang dan malam untuk mengisi pikiran-pikiran kita. Yang terakhir adalah mengapa tidak bertumbuh atau belum bertumbuh dalam karakter Kristus. Ini adalah merupakan kesaksian atau pengalaman saya sendiri, dan juga berdasarkan hasil apa yang saya amati. Yang pertama, mengapa tidak bertumbuh dalam karakter Kristus atau belum bertumbuh dalam karakter Kristus? Yang pertama, tak usah kita tanya lagi, kalau kita tidak rajin ke gereja, tidak rajin persekutuan, tidak rajin membaca firman Tuhan, jelas karakter kita tidak akan terbentuk. Ya, karakter kita tidak akan bertumbuh dalam karakter Kristus. Tetapi sudah rajin ke gereja, sudah rajin ke persekutuan, ikut pelayanan di sana sini, malah jadi aktivis. Tetapi mengapa itu karakternya? Ini kesaksian saya, ya. Dan juga pada waktu yang lalu saya mengalami hal-hal seperti ini. Dan juga apa yang saya amati. Pertama, memang tidak memahami, tidak mengerti firman Tuhan. Atau salah mengerti ajaran-ajaran atau khutbah yang disampaikan. Memang betul, memang dia tidak benar-benar tidak mengerti hal ini. Yang kedua, datang ke gereja, sering datang ke gereja, ya, ikut pelayanan, tetapi tidak paham juga, tidak bertumbuh dalam Kristus karena tidak fokus. Mengapa? Datang ke gereja hanya karena punya motivasi, punya kepentingan yang lain. Yang ketiga adalah datang ke gereja hanya sebatas rutinitas saja, agamawi, ya, untuk menjaga image saja kepada lingkungan, kepada teman-temannya bahwa dia seorang Kristen. Nah, bagaimana bisa bertumbuh dalam karakter Kristus? Yang keempat adalah menganggap dirinya sudah bertumbuh dalam Kristus, padahal sebenarnya belum. Mengapa? Karena merasa dia sudah senior, ya kan, sudah merasa berpendidikan tinggi, sudah lama jadi Kristen. Nah, itu juga tidak akan bertumbuh dalam karakter Kristus. Berikutnya adalah mendengar ajaran-ajaran atau khotbah yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan, kalau kita dengarkan, ajaran yang benar adalah mengajarkan bagaimana kita bertumbuh dalam karakter Kristus dan memiliki karakter Kristus. Kita mematikan semua keinginan-keinginan daging kita. Itu adalah ajaran yang benar. Tetapi banyak juga ajaran-ajaran sekarang ini yang mengajarkan fokusnya bukan perubahan karakter, tetapi fokus pada berkat-berkat jasmani. Fokus pada kesembuhan. Itu juga tidak salah, tetapi itu tidak fokus. Bukan itu prioritas dari Tuhan. Sehingga tidak membawa perubahan dalam karakter orang Kristen, orang percaya. Berikutnya, ini adalah kesaksian saya, adalah tidak bertumbuh dalam karakter Kristus karena masih terikat dengan keinginan-keinginan daging. Dia sudah tahu bahwa itu salah. Misalnya dia sukanya menghina orang. Dia sudah tahu bahwa itu salah, tetapi dia pelihara. Mengapa? Yaitu karena dia senang karakter-karakter seperti itu. Bagaimana bisa bertumbuh dalam karakter Kristus? Masih terikat dengan hartanya, dengan fasilitas yang ada, dengan jabatan, kekuasaan, penampilannya. Dia masih terikat. Dia itu jadikan pusat kebahagiaannya. Padahal itu kan hanya titipan saja, hanya sementara. Kalau seperti itu, tidak akan bertumbuh dalam karakter Kristus.
Berikutnya adalah mengapa tidak bertumbuh dalam karakter Kristus? Memang karakter orang tersebut memang sudah rusak. Memang tidak bisa diperbaiki lagi. Seumpama barang yang sudah usang, jadi tidak bisa diperbaiki lagi. Jadi itu adalah beberapa sebab mengapa kita tidak bertumbuh dalam karakter Kristus. Mengapa kita apalagi memiliki karakter, bagaimana memiliki karakter Kristus bertumbuh saja belum? Ya, karena ada beberapa faktor ini. Ini adalah kesaksian saya. Silakan Bapak Ibu dan saudara-saudara bisa menambah atau mengurangi kalau ada faktor-faktor yang lain yang menghambat kita bertumbuh dalam karakter Kristus. Pertumbuhan karakter, seperti kita tahu tadi, tidak ditentukan oleh usia. Ada orang yang sudah senior, sudah berumur, tetapi karakternya seperti kanak-kanak, masih anak-anak. Itu banyak, tidak sedikit. Dan juga ada juga masih muda, usia muda, tetapi karakternya sudah baik, sudah matang. Bagaimana caranya bersikap, caranya beretika, bertindak, bagaimana dia bergerak, mengambil keputusan-keputusan. Dia bisa berada dalam lingkungan orang-orang yang sudah senior, apalagi yang ada di bawahnya. Jadi tidak ditentukan oleh usia. Yang kedua, karakter itu juga tidak ditentukan oleh seringnya kita ke gereja atau kita itu persekutuan. Belum tentu, tadi sudah kita jelaskan kesaksian-kesaksian. Tidak menentukan juga apakah ada pertumbuhan karakter. Yang ketiga adalah tidak ditentukan juga apakah kita sebagai pelayan atau aktivitas. Belum tentu. Ya, sebagai hamba Tuhan sekalipun atau sekalipun sebagai pendeta belum juga tentu apa sudah bertumbuh karakter Kristus dalam kehidupannya. Sudah memiliki karakter Kristus. Ya, kita kan bisa lihat saja dalam sikap kehidupannya. Ya, datang ke gereja, ya kita mau nyanyi, tetapi kita tidak diikuti oleh aksi nyata dalam kehidupan kita. Ya semestinya apa yang nyanyian kita ke gereja, kita paham, kita praktekkan dalam aksi nyata, kelihatan dalam karakter kita. Ya. Yang kemudian baca firman Tuhan juga tidak juga ditentukan bagaimana perubahan karakter kita. Mau 100 kali pun baca, asal-asalan baca, ngebut, itu juga tidak menentukan bagaimana pertumbuhan karakter kita. Juga tidak ditentukan oleh sudah berapa lama kita jadi Kristen, apalagi dari anak-anak sampai pemuda. Ya, itu tidak ditentukan. Jadi ini beberapa hal-hal yang menjadi pedoman bagi kehidupan kita. Selagi Tuhan memberi kehidupan bagi kita, mari kita introspeksi diri, bercermin diri, apakah saya ini sudah bertumbuh dalam karakter Kristus? Apakah saya ini masih memiliki? Kita masih ada waktu untuk bertobat. Masih ada waktu untuk terus bertumbuh dalam karakter Kristus. Tadi kita sudah jelaskan bagaimana kita bertumbuh dalam Kristus. Yang pertama tadi, kita harus mempunyai pola pikir yang benar, berpikir yang benar. Yang kedua, merespon dengan benar. Kemudian, kita harus berada dalam lingkungan yang benar, mempunyai kedisiplinan yang benar, mempunyai komitmen, integritas, dan mempunyai kematangan rohani. Itu akan membantu kita semakin bertumbuh. Datang ke gereja harus serius, tekun. Jangan hanya datang saja, tapi tidak ada hasilnya. Buktikan dengan karakter kita, apa kita sudah bertumbuh dalam karakter Kristus dan memiliki karakter Kristus seperti Kristus. Itu yang Tuhan inginkan. Itu adalah inti daripada yang Tuhan kehendaki, yang berkenan kepada Dia. Sehingga pada akhirnya nanti Tuhan akan berkata kepada kita, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa, kami telah merenungkan firman Tuhan. Kami mohon kasih Bapa di surga, tuntunan Roh Kudus menolong kami, agar kami semakin bertumbuh dalam karakter Kristus, memiliki karakter Kristus, menjadi orang-orang berkarakter Kristus dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami semakin berkualitas menurut pandangan Tuhan, berguna bagi Tuhan, dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah kehidupan kami. Segala hormat, kemuliaan, dan seluruh puji-pujian kami panjatkan
hanya bagi Tuhan selama-lamanya. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.